Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Musai. Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan sedikit tips dan trik bagaimana mencari ide dari sebuah topik penelitian. Tips dan trik ini sesuai dengan pengalaman pribadi. Jika teman-teman mempunyai tips dan trik yang sama atau yang serupa atau bahkan yang berbeda, bolehlah teman-teman tinggalkan pengalaman tersebut di kolom komentar. Nah, agar lebih semangat lagi teman-teman, jangan lupa untuk melakukan like, subscribe, serta share video ini ke yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide penelitian itu merupakan konsep atau gagasan yang akan kita angkat pada penelitian kita. Bagaimana caranya mendapatkan ide penelitian? Nah, caranya untuk mendapatkan ide kita perlu beberapa sumber, teman-teman. Nah, sumber yang pertama adalah pengalaman pribadi atau pengalaman mengerjakan proyek, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah diskusi dengan ahli atau sharing senior ke junior, atau bahkan sharing dengan teman-teman sebaya atau dosen yang sebaya. Kemudian yang ketiga adalah referensi ilmiah atau acuan ilmiah. Nah, kita bisa ketahui bersama teman-teman, kalau kita bisa ketahui bersama untuk mendapatkan ide penelitian, kita harus banyak baca nih teman-teman. Kita harus banyak baca referensi ilmiah. Salah satunya adalah jurnal bereputasi internasional yang biasanya adalah terindeks Kompas atau terindeks Web of Science. Kemudian yang kedua adalah jurnal nasional terindeks Sinta atau terindeks Garuda. Kemudian yang terakhir adalah kekayaan intelektual. Nah, ini mungkin banyak di antara teman-teman yang kurang tahu apa itu kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual teman-teman itu merupakan kumpulan hak secara hukum yang diberikan kepada pemilik atas karyanya, baik itu pikiran atau intelektual yang unik. Nah, ini biasanya kekayaan intelektual ini dilindungi secara pernegara, teman-teman. Kalau kita berasal dari Indonesia, ya berarti karya kita dilindungi secara Indonesia. Nah, salah satu contohnya sumber kekayaan intelektual yang bisa teman-teman cari untuk mendapatkan ide penelitian adalah hak cipta. Hak cipta di situ ada perlindungannya dengan menggunakan program komputer. Nah, ini bisa teman-teman pelajari gitu ya, bisa teman-teman baca hak cipta program komputer yang sudah pernah terbit itu apa, atau bahkan yang sudah dilindungi itu apa. Kemudian yang kedua adalah paten. Paten ini merupakan kumpulan invensi yang dilindungi klaimnya secara teknis, teman-teman. Nah, biasanya paten ini cocok untuk teman-teman yang di bidang teknik. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan terhadap merek atau perlindungan terhadap desain industri. Merek dan desain industri ini bisa dijadikan sumber ide bagi teman-teman yang berasal dari kesenian atau bahkan berasal dari jurusan desain produk. Bagaimana caranya mencari kekayaan intelektual nanti akan saya bahas pada slide berikutnya. Bagaimana caranya mendapatkan ide penelitian dari salah satu sumber ilmiah, yaitu kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ini ternyata bisa kita jadikan acuan, teman-teman, bahan bacaan untuk menemukan ide. Nah, cara mendapatkannya bagaimana? Mungkin untuk jurnal nasional ataupun jurnal bereputasi terindeks Kompas ataupun terindeks Web of Science ataupun terindeks Sinta, teman-teman sudah mahir bagaimana caranya. Nah, sekarang teman-teman, pada video kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana caranya kita menemukan sebuah bacaan yang memang bisa kita jadikan sebagai ide penelitian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada websitenya dcib.co.id, di mana ini merupakan website dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, teman-teman, di sini webnya sangat lengkap sekali. Apa itu paten, apa itu merek, apa itu hak cipta, kemudian bagaimana mendapatkan perlindungannya. Di sini sudah sangat lengkap sekali, teman-teman. Cuman sayangnya saya tidak akan membahas itu, teman-teman, tapi saya di sini lebih mengajak kepada teman-teman untuk mencari sumber bacaan untuk menemukan ide penelitian. Nah, untuk mencari sumber bacaan terkait kekayaan intelektual ini dalam menemukan ide ada 4 ya, teman-teman. Kemarin yang sudah saya pada video sebelumnya sudah saya florkan ke teman-teman sekalian. Yang pertama adalah paten. Paten ini merupakan sumber paten yang memang bisa kita jadikan sebagai bahan bacaan, teman-teman, untuk menemukan sebuah ide.
Kemudian yang kedua adalah hak cipta atau program komputer, yang ketiga adalah merek, yang keempat adalah desain, teman-teman. Nah, cuman pada hal ini saya akan lebih mengupas kepada paten, teman-teman ya. Oke, saya langsung ketikkan pangkalan data, teman-teman ya, pangkalan data kekayaan intelektual. Nah, ini teman-teman klik kalau sudah. Nah, nanti di web selain di web di jip.co.id, teman-teman juga bisa mencari bahan bacaan untuk mendapatkan ide dari kekayaan intelektual. Itu adalah di bagian pdki indonesia.co.jip. Nah, dimana di sini juga sama teman-teman, ada opsi merek, paten, desain industri, hak cipta, dan seterusnya. Dan sini lebih advance lagi filternya. Teman-teman bisa mencari nomor permohonannya berapa untuk paten tersebut, kemudian tanggal pemberian paten itu berapa, kemudian nama mereknya apa. Nah, ini bisa teman-teman jadikan acuan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan teman-teman sekalian bagaimana kalau kita mencari bahan bacaan terkait paten pada web ini. Nah, yang pertama kita harus pilih dulu teman-teman ya, di tombol pop-up ini yaitu paten. Kemudian saya tuliskan, misalkan saya ingin tertarik dengan topik penelitian yang berkaitan dengan hidroponik. Nah, hidroponik. Nah, ini teman-teman bisa saya cari dulu. Nah, ketika saya mengklikkan satu kata hidroponik, maka pada laman tombol search yang ada di dcib.co.id, dia langsung mengarah kepada laman web pdki-indonesia.co.id. Jadi teman-teman bisa milih bisa milih laman web yang mana saja gitu teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman coba diperhatikan, di sini saya memilih bahan bacaan paten. Kenapa? Karena paten ini sangat identik sekali teman-teman dengan keilmuan teknik. Jadi dimana paten ini sebetulnya bisa dijadikan sebagai sumber ilmiah atau sumber bacaan kita untuk menambahkan ide. Nah, pada video ini saya contohkan dengan menggunakan topik. Nah, tapi teman-teman di sini perlu teman-teman pahami bahwa untuk mencari bahan bacaan sebagai ide itu teman-teman jika bisa pilih paten dengan status diberi, teman-teman. Nah, artinya diberi ini apa? Artinya diberi ini adalah paten tersebut, klaim tersebut sudah dilindungi oleh Indonesia atau sudah diberikan perlindungan terhadap invensi yang ditemukan atau invensi yang ditemukan oleh inventor-inventornya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin merujuk atau ingin menjadikan berkas paten ini sebagai bahan bacaan, nah ini sudah legal. Jadi artinya seperti ibarat jurnal, teman-teman. Kalau jurnal itu sudah direview, kemudian sudah diedit, dan kemudian siap publish atau bahkan sudah publish. Nah, kalau untuk paten, kalau di sini keterangannya diberi itu sama dengan jurnal yang sudah direview, teman-teman. Jurnal yang sudah dipublish, jurnal yang sudah diedit. Jadi benar-benar paten ini yang diberi artinya adalah paten yang sudah diperiksa. Ternyata paten itu juga ada reviewnya, teman-teman, yang disebut sebagai pemeriksa paten. Nah, untuk mendapatkan status diberi ini, nah ini juga melewati beberapa tahap untuk dijadikan sebagai pemeriksa paten tadi. Nah, jadi teman-teman wajib mencentang advance di bagian advance filternya dengan keterangan diberi. Nah, teman-teman, di sini diberi ini ada istilah yang namanya nomor permohonan. Di sini ada P, kemudian di sini ada P, kemudian ada P, atau kalau teman-teman temukan lagi ada yang biasanya S. Nah, untuk paten teman-teman yang perlu teman-teman pahami supaya teman bisa paham gitu ya, supaya tidak kaget. Kalau jurnal kan teman-teman sudah pasti mahir ya. Kalau paten ada dua istilah, teman-teman. Kalau permohonannya di depan P, maka artinya klaimnya itu dilakukan secara paten. Tapi kalau depannya adalah S, nomor permohonannya di sini nanti ada S, artinya apa? Itu artinya adalah paten sederhana. Biasanya kalau kita berbicara paten dan paten sederhana, yang lebih kompleks itu adalah paten, teman-teman. Jadi kalau kita samakan dengan jurnal, kalau jurnal itu adalah jurnal dengan proceeding, maka kompleksitasnya atau isinya adalah lebih luasan jurnal dibandingkan dengan proceeding. Nah, semacam itu kalau kita samakan, teman-teman. Nah, pada kasus ini teman-teman, ketika saya ketikkan kata hidroponik itu muncul yang berkaitan dengan hidroponik, tapi ada P semua, dan statusnya jangan lupa diberi, teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman memilih dalam proses, berakhir, dan seterusnya. Kalau dalam proses artinya apa? Artinya paten ini masih dalam tahap pemeriksa.
yang dilakukan oleh pemeriksa paten dan inventornya. Nah, misalkan kata kunci yang lain, misalkan Internet of Things, teman-teman ya, Internet of Things. Nah ini di sini ada Internet of Things. Nah, dengan kita menggunakan dengan kita merujuk pada sini teman-teman, ternyata banyak sekali paten-paten dengan topik penelitian Internet of Things. Artinya apa? Penelitian yang berkaitan dengan Internet of Things itu ternyata banyak. Salah satu contohnya adalah ini berkaitan dengan komunikasi ya, karena ada pita sempit of Internet of Things. Kemudian peralatan monitoring kelembapan tanah berbasis Internet of Things. Nah, ternyata ini sesuatu yang sangat sederhana bisa dijadikan sebagai paten. Karena di sini ada S, teman-teman. Artinya apa sederhana? Kalau P di sini ada artinya adalah paten. Atau alat pemantau kualitas udara dulu yang sudah dikeluarkan dan dipatenkan dan patennya diberi. Artinya adalah apa? Kalau misalkan dengan judul ini atau topik ini itu bukan merupakan penelitian yang baru, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengarahkan penelitian yang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sangat ingin tahu ini bagaimana sih patennya yang diklaim terkait hal ini, misalkan saya ambil salah satu contoh. Di sini itu ada alat monitoring kendaraan secara real time. Nah, tapi di sini teman-teman menunggu respon dihapuskan. Jadi statusnya jangan kita sampai mengambil dokumen ini, maka coba ambil dokumen yang lain. Semoga nanti statusnya benar-benar diberi, teman-teman ya. Menunggu respon yang dihapuskan. Jadi tidak ada lagi, contoh lagi. Oke. Nah, ini. Jadi misalkan di sini ada contoh atau salah satu contoh yaitu sistem pada aplikasi piranti bergerak berbasis internet untuk memfasilitasi pemetaan dan penilaian kerusakan bangunan rumah pasca bencana. Nah, artinya apa? Artinya ini merupakan paten yang sudah diberikan perlindungan, teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu judul yang berkaitan dengan pembuatan sistem pada piranti bergerak atau aplikasi mobile mungkin ini ya, yang berbasis internet untuk mendeteksi pemetaan dan kerusakan terhadap pembangunan pasca bencana gitu, teman-teman ya. Nah, abstraknya adalah bisa teman-teman baca sendiri, tapi sayangnya di sini tidak ada publikasi, teman-teman, tidak ada berkas atau dokumen. Nomor permohonan patennya itu adalah ini, di depannya adalah P gitu ya. Kemudian nama inventornya banyak sekali. Kemudian judulnya itu adalah ini, teman-teman, sistem otomasi pembuatan peta klasifikasi fase pertumbuhan padi menggunakan citra satelit dan mesin pembelajaran atau machine learning. Di sini sudah ada abstraknya, kemudian di sini ada klaimnya apa saja yang diklaimkan, kemudian di sini ada deskripsinya. Nah, teman-teman, ini dokumen ini sama halnya seperti jurnal, cuman susunannya memang berbeda karena di sini ada klaim. Apa itu klaim? Klaim itu merupakan invensi, teman-teman. Invensi yang berbasis teknik yang diklaimkan atau yang diajukan untuk dilindungi oleh DJKI, ini klaim, teman-teman. Dan klaim ini, teman-teman, itu bisa menjadi landasan kuat bagi inventor-inventornya bahwa menunjukkan bahwa penelitian mereka itu adalah hal yang berkaitan dengan hal ini. Nah, dengan adanya ini, teman-teman juga bisa membaca bidang teknik invensinya bagaimana, kemudian latar belakang invensinya bagaimana gitu ya, sehingga teman-teman setidaknya mendapatkan informasi yang baru atau mendapatkan keilmuan yang baru, teman-teman, yang bisa teman-teman ambil dari paten jurnal ini gitu ya, paten ini gitu ya. Nah, sehingga teman-teman yang bisa saya sampaikan sebelum saya akhiri, untuk mendapatkan paten jangan lupa teman-teman harus memilih paten yang statusnya diberi, kemudian dan kalau bisa pilih yang ada publikasinya, teman-teman, publikasi A, publikasi B, dimana publikasi A dan publikasi B ini setidaknya membantu teman-teman untuk membaca berkas patennya, sehingga kita bisa paham atau kita bisa mengambil satu titik atau satu invensi atau satu titik novelty yang sekiranya nanti kita akan kembangkan atau menjadi tabungan ide pada roadmap penelitian kita nantinya, teman-teman. Oke, sekian dulu, teman-teman. Untuk merek hak cipta yang lainnya silakan teman-teman eksplorasi sendiri. Nanti teman-teman bisa tinggalkan
komentar komentar